Oke, halo semuanya, teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia, guys. Kita akan live Instagram ya, teman-teman, secara gratis, teman-teman, di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam, guys. Oke, seperti biasa ya, teman-teman ya, gue perlu disclaimer dahulu supaya nggak salah ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini, guys, ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya, teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksi kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Nah, teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda ya guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP kalau lu mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang pajak Anda, gitu guys. Dan seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis ya, langsung dan live di Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan kita ada live TikTok hari Selasa jam 8 malam. Oke, kita akan promo lagi teman-teman ya. Ini yang terakhir kalinya karena sudah mau dimulai ya. Buat teman-teman yang mungkin lu seorang calon konsultan pajak atau konsultan pajak aktif atau lu mantan petugas pajak atau mahasiswa karyawan gitu ya, yang lu pengen sukses berbisnis di industri pajak akunting hingga mencapai omset miliaran per tahun gitu ya. Maka gue membuka kelas baru nih guys, namanya program konsultan pajak pinter ya. Ini sudah batch ke-7 kalau nggak salah. Di bulan Mei nih, besok nih, bulan Mei besok nih ya. Nah, di pelatihan PKPM ini teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis, gitu guys ya. Cara mengembangkan bisnis, perpajakan akunting Anda hingga menjadi miliarder di era digital nih dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Nah, dengan pelatihan intensif yang step by step dan ada live coaching, langsung online ketemu gua langsung. Kita akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP ya, hanya kita-kita saja. Terdapat video pembelajaran step by step-nya nanti. Dan yang paling penting nanti kita akan jumpa langsung nih via live coaching interaktif setiap hari Jumat malam. Hanya di bulan Mei teman-teman ya. Jadi besok nih, Jumat besok nih sudah mulai. Oke? Manfaatkan masa promo ini, PKPP adalah yang terbaik buat teman-teman semua ya. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com untuk bergabung sana guys. Oke. Sebelum kita diskusi tanya jawab teman-teman ya, gua akan informasikan dulu bahwa dari ini kata DJP nih. DJP bilang berita di DTC ya, di DTC News, daripada telat, DJP sarankan WP ajukan perpanjangan lapor SPT tahunan. Jadi SPT tahunan badan, teman-teman ya, khusus untuk badan, SPT tahunannya itu boleh diperpanjang. Kalau lu merasa, aduh gue belum siap nih, gue belum ready nih, belum selesai nih. Daripada lu nggak lapor, atau lu lapor tetapi sembarangan kemudian pembetulan, maka DJP bilang, lu boleh kok perpanjang. Nah, boleh mengajukan perpanjangan namanya teman-teman ya. Perpanjangan pelaporan SPT, kita akan dikasih waktu 2 bulan, sampai tanggal 30 Juni. Jadi Anda boleh ajukan sekarang, kemudian lapor SPT yang realnya itu di bulan Juni nanti di bulan tanggal 30 Juni maksimal. Oke? Nah, apa bedanya pembetulan SPT dengan SPT perpanjangan? Bedanya adalah, ini yang gue pahami ya, kalau lu pembetulan, nanti kalau ada kurang bayar, maka akan dianggap terlambat bayar. Sedangkan kalau lu perpanjangan, maka lu tidak dianggap terlambat bayar. Kira-kira begitu yang gue tangkap. Oke, mari kita baca aturannya ya di berita ya. DJP mempersilahkan WP Badan mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan badan ya. Direktur Penyuluhan, Ibu Dwi Astuti yang terhormat, mengatakan perpanjangan dapat diajukan apabila WP Badan tidak bisa menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang ditentukan ya, yang 30 April. Namun, WP tetap perlu memperhatikan batas waktu untuk pelaporannya agar tidak dikenai sanksi akibat terlambat lapor SPT. Jadi Ibu Dwi mengatakan untuk wajib pajak badan memang kita memberikan relaksasi untuk melakukan penundaan. Biasanya untuk wajib pajak badan ini laporan tahunan belum selesai gitu. Kadang-kadang kan laporan auditornya belum kelar lah macam-macam. Oke. Jadi kita boleh perpanjang selama 2 bulan dan sekarang pemberitahuan ini bisa disampaikan secara online melalui aplikasi IPSPT ya. Elektronik PSPT. Untuk mendapat perpanjangan waktu, wajib pajak perlu memastikan pemberitahuan yang disampaikan itu sudah memenuhi ketentuan. Sebab pemberitahuan
yang tidak memenuhi ketentuan dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Nah, ini lagi-lagi nih ngomongin prosedur lagi. Nah, ada di PMK 234 tahun 2014 ya. Jadi harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan sebelum 30 April, kemudian harus dilampirkan dengan 3 dokumen ya. Yang pertama adalah perhitungan sementara pajak terhutang, kemudian yang kedua adalah laporan keuangan sementara ya, neraca laba rugi yang sementara. Yang ketiga adalah SSP atau setoran pajak apabila memang ada pajak yang mesti dibayar. Gitu deh ya. Jadi teman-teman, besok tanggal 30 April, kalau memang lu merasa, aduh kayaknya nggak sempat deh, ya sudah, Anda laporkan perpanjangan saja teman-teman ya, nggak ada masalah. Dikasih waktu 2 bulan, sampai 30 Juni. Oke, Oke guys, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar ya, gua akan ini dulu. Nah, mudah-mudahan gue bisa menjawab. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke. Yang pertama dari Bapak Speak Prof. Malam kawan, malam Pak Speak Prof. WP Badan tahun yang lalu rugi. Tahun ini dikompensasikanlah ke labanya. Apakah berisiko rugi tahun yang lalu diperiksa? Saya rasa enggak, Pak. Enggak. Kita tidak perlu khawatir berlebihan, Pak. Tidak perlu khawatir berlebihan. Yang Bapak lakukan sudah betul. Oke? Tahun lalu rugi, sekarang laba. Maka laba ini akan dikompensasikan dengan rugi tahun lalu. Itu adalah mekanisme yang wajar, mekanisme yang normal, dan tidak akanlah gara-gara itu kemudian diperiksa yang kemarin. Enggak, Pak. Ya. Jadi, kalau memang sudah betul pelaksanaan aturannya, lakukan, Pak. Lakukan aja, walaupun Bapak merasa kok ini gimana-gimana gitu ya. Tetapi nggak ada masalah kok. Karena memang begitu tata caranya, Pak. Semoga teman tuh Pak Speak Prof. Bapak Stanley Jonathan. Terpotong. Sebentar teman-teman ya. Terpotong. Bapak Stanley Jonathan. Malam kok. Malam Pak Stanley. Halo Pak. Kemudian Bapak Jasti 8871. Malam kawan. Malam Pak Jasti. Mau tanya. Untuk penerima warisan, dibuat tanggal beli atau tanggal penerima, semua harta sudah dilaporkan di SPT ayah. Tetapi SPT terakhir dilaporkan sampai 2020 aja, itu gimana ya kok? Oke, nggak usah pusing Pak. Bapak nggak usah pusing mengenai SPT 2020 atau SPT kapanpun. Pokoknya, di hari dia meninggal, almarhum itu punya barang apa saja, dibuat daftarnya, bawa ke notaris, biar notaris yang ngurusin yang namanya akte warisan. Gitu Pak ya. Jadi dibikin saja daftar barang-barangnya semua yang sudah dilapor maupun yang belum dilapor di SPT 2020 ataupun di SPT yang 2023 dia belum bikin. Pokoknya didaftar aja semuanya, kasih ke notaris biar notaris yang ngurusin masalah pembagian warisan. Nanti ada aktenya. Oke? Kemudian untuk penerima warisan pakai tanggal beli atau tanggal penerima semua harta. Menurut gua tanggal penerimaan deh, tanggal terima deh. Jadi kalau Bapak mohon maaf nih, almarhum meninggal 2024 nih. Ya udah, berarti semua harta itu adalah harta perolehan 2024. Gitu, Pak. Setahu saya begitu ya. Nanti Bapak tinggal laporkan penghasilan itu sebagai penghasilan warisan di lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada satu baris namanya warisan. Oke? Semoga tahu tuh Pak Jasti 8871. Mohon maaf nih, terpotong lagi tadi Bapak Jasti. Tuh, terpotong terus dia. Mohon maaf nih teman-teman. Ada yang aneh nih. Oh, ini kayaknya. Tadi Bapak Jasti sudah. Bapak Akbar HD Koawan. Ya, Bapak Akbar, bagaimana Pak? Ibu Febri Damayanti. Malam Pak, malam Bu Febri. Apakah di profil DJP kita bisa lihat perhitungan PPh yang sedang berlaku untuk MPWP yang bersangkutan? Pakai 0,5% atau tarif normal. Saya rasa tidak ada, Bu. Nah, saya rasa tidak ada, tetapi itu adalah pilihan. Ibu boleh memilih. Oke? Jadi kalau ibu mau memilih pakai 0,5% final, maka ibu masuk ke DJP online di menu KSWP, ibu cetak satu surat yang namanya surat keterangan PP 55. Oke? Kalau ibu memilih pakai tarif normal, tarif umum, maka ibu pilih di KSWP yang namanya memilih menggunakan PPh umum. Gitu, Bu. Jadi, Bu, klik aja.
Kalau Ibu mengklik 0,5% tidak berhasil, artinya Ibu sudah terlanjur pakai PPh umum. Gitu. Itu doang sih, Bu. Jadi tinggal dipilih aja mau yang mana, kemudian cetak surat keterangannya. Nah, kalau suketnya gagal, berarti sudah terlanjur pakai PPh umum. Gitu sih, Bu. Semoga tahu tuh Bu Febri Damayanti. Bapak Juragan Beras. Malam Pak Wan, malam Pak Juragan. Setelah dapat SKPKB, denda plus pokok, apakah bisa WP mengajukan angsuran bayar? Jawabannya bisa. Dan maksimal berapa lama, Pak? Tergantung negosiasi, Pak. Jadi kalau Bapak merasa saya cuma bisa cuma bisa bayar dalam waktu 6 bulan nih, ya udah dikasih waktu 6 bulan. Kalau 12 bulan, ya udah kasih 12 bulan. Tetapi kalau lebih dari 12 bulan, biasanya jadi alot tuh perdebatannya, gitu. Tetapi kalau memang Bapak nggak ada duitnya, ya sudah nggak ada masalah, gitu ya. Kalau memang nggak ada duitnya, nggak usah khawatir. Nggak, ya mau gimana lagi, pasang badan, gitu kan. Tetapi kalau duitnya banyak, depositonya banyak, ya nggak akan dikasih, gitu. Mau dikasih 2 bulan juga nggak dikasih. Gitu sih, Pak. Jadi tinggal ngomong ke jurusita, Pak. Ngomong ke jurusita, saya bersedia bayar, tetapi saya mohon mekanisme seperti ini. Jelaskan kepada jurusitanya. Gitu, Pak. Oke. Semoga teman tuh Pak Juragan Beras. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok, malam Bu Lisa. Mau tanya, DJP online belum ada menu e-reporting PPS. Gimana kok solusinya? Sudah kok Bu, sudah ya. Tanggal kapan untuk PPS 8%? Sudah lewat Bu ya. PPS sudah lewat, itu 31 Maret kemarin. Oke. Jadi tanggal 31 Maret adalah masa terakhir untuk lapor e-reporting PPS. Oke. Kalau Ibu belum punya menunya, itu Ibu mesti masuk ke profil ya, menu profil, kemudian aktivasi fitur, Ibu aktifkan yang namanya e-reporting PPS. Gitu, Bu. Oke. Barulah dia akan aktif nanti di menu layanan. Nah, anyway, kalau Ibu pakai 8%, itu tidak perlu lapor, Bu. Kalau yang namanya 8%, itu tidak perlu e-reporting PPS. E-reporting PPS hanya berlaku bagi yang 6% atau yang 12%. Artinya yang investasi. Gitu, Bu. Sedangkan yang 8% kan bukan investasi. Gitu ya. Oke. Semoga tahu tuh, Bu Lisa Mona. Ibu Nanik Cipta. Malam kawan. Dalam memasukkan PPh 21, harusnya karyawan tidak tetap bulanan salah input ke karyawan tetap. Apakah perlu buat pembetulan PPh masa 21? Saya rasa perlu, Bu ya, karena berbeda bukti potongnya, Bu. Berbeda. Kalau karyawan tetap nanti akan masuk ke Desember. Sedangkan karyawan tidak tetap itu tidak akan masuk ke Desember. Gitu, Bu. Jadi saya rasa perlu pembetulan, Bu. Coba direvisi bukti potongnya atau dibatalkan dan bikin baru. Tinggal dipilih cara yang mana lebih enak. Oke. Semoga tuh Bu Nani Cipta. Bapak Heri CH. Malam kawan, malam Pak Heri. Mau tanya, kalau PT PKP yang sudah kutip pajak daerah, PB, apakah perlu kutip PPN lagi sama customer? Saya rasa tidak perlu, Pak ya. Jadi PPN dan PB1 itu selalu bersamaan, selalu saling bertolak belakang. Kalau dia sudah bayar pajak daerah, maka dia tidak bayar PPN. Kalau dia sudah bayar PPN, maka dia tidak bayar pajak daerah. Gitu sih, Pak. Biasanya begitu ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang industrinya itu PB atau PB1 atau pajak daerah, itu tidak PKP biasanya, Pak. Kenapa Bapak jadi PKP ya? Seharusnya tidak perlu PKP kan? Kalau Bapak memang sudah ada di industri yang ini, yang pajak daerah. Oke? Jadi tidak akan double, Pak. Tidak akan double antara PPN dan PB1. Pasti pilih salah satu. Oke? Semoga tahu tuh Pak Heri CH. Ibu Febri Damayanti. Pak, di SPT Badan kan ada daftar pemegang saham dan jumlah dividen. Jumlah modalnya si A itu 75%, si B 25%. Kalau dipajak, dividen itu 100% ke B, bolehkah? Asal pajak dividen dibayar atau harus sesuai persentase? Menurut saya sesuai persentase, Pak. Sesuai persentase. Oke. Tidak boleh si A mengambil melebihi porsi dia, si B juga tidak boleh mengambil melebihi porsi dia. Oke. Jadi harus dibagi sama persis. Si A 75%, si B 25%. Masalah kemudian di belakang meja itu mau dibagi dengan cara yang berbeda, silahkan. Ya, tetapi dari perusahaan uang keluar sesuai dengan komposisi saham. Oke, jadi si PT akan transfer kepada si A 75%, transfer kepada si B 25%. Masalah mereka nanti mau dibagi dua, mau di semuanya ke Mr. A, itu terserah mereka di belakang meja.
Tetapi di PT enggak. Di PT kita akan bayar dividen sesuai dengan komposisi saham. Gitu, Bu. Semangat teman tuh Bu Febri Damayanti. Kemudian Bapak Muhrizal. Tanya kok, kalau direktur CV penghasilannya atas prive doang. Pas pakai 1770, itu lampirannya apa saja ya? Atau gimana lapornya? Jawabannya sama saja, Pak. Jadi penghasilan CV akan dia laporkan di lampiran 3 kan? Lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di situ dilaporkan di bagian penghasilan dari pembagian komanditer kan di situ. Nah, kemudian lampiran apa yang mesti dia-submit? Tetap sama, Pak. Tetap sama ya, lampiran omset. Jadi lampiran omset itu nanti dia tinggal isi 0000 semua aja. Jadi tinggal di-upload aja, gitu doang. Nggak ada isinya. Gitu, Pak. Tetapi itu tetap mesti di-upload. Oke? Saya mau katakan itu Pak Muhrizal. Bapak Erwin Syah. Pak Awan, boleh tanya, kalau misalnya kita dapat supplier yang menggunakan PPN 1,1% dengan besaran tertentu, yang malah PPN-nya dipungut oleh pembeli, itu di SPT PPN kita sebagai pembeli gimana ya kita setor? Saya ulang ya. Misal kita dapat supplier yang menggunakan PPN 1,1% dengan besaran tertentu, yang malah PPN-nya dipungut oleh pembeli. Kan dia supplier, Bapak kan pembeli dong berarti dong. Itu di SPT PPN kita sebagai pembeli gimana ya? Kita setor, Bapak nggak setor sih Pak. Bapak tidak setor ya, karena walaupun dia 1,1%, itu tetap dia yang pungut dan dia yang bayar Pak. Bukan Bapak yang bayar. Gitu sih. Kecuali Bapak pemungut ya. Apakah Bapak pemungut? Kalau Bapak pemungut, maka Bapak yang bayar. Ya, pakai MPWP, saya juga nggak tahu ya cara gimana ya. Karena kita nggak pernah punya klien BUMN atau bendahara pemerintah ya. Gitu. Jadi itu hanya berlaku untuk bendahara pemerintah, Pak. Kalau Bapak bukan bendahara pemerintah atau BUMN, maka Bapak bukan pemungut. Dan Bapak tidak akan membayarkan PPN untuk ini sih. Gua rasa enggak sih, Pak. Oke? Jadi biarlah dia bayar sendiri PPN-nya, si supplier itu. Oke? Semangat itu Pak Erwin. Bapak Victor Su. Malam kawan, malam Pak Victor. Kalau perorangan, apakah bisa pakai NPPN dan PP55 secara bersamaan atau salah satunya saja? Jawabannya bisa, Bu, Pak. Bisa bersamaan. Oke? Tetapi kalau PP55 ada batasannya 7 tahun, ya. Kalau NPPN itu tidak ada batasannya, bebas. Nah, jadi boleh bersamaan ya. Contohnya nih, seorang pedagang baju gitu ya, kan pakai PPh final. Tetapi dia juga seorang agen asuransi. Nah, boleh tuh. Agen asuransi yang pakai NPPN, norma, sedangkan pedagang bajunya menggunakan PP55. Boleh kok. Boleh ya. Nah, cuman kalau PP55 ada batasannya, maksimal 7 tahun kalau orang pribadi. Nah, semangat tuh Pak Victor Su. Ibu Josephine. Malam kawan, malam Bu Josephine. Kalau CV bergerak di jasa, tetapi kalau isi e-form yang lampiran 8 itu pilihnya 8 apa ya kok? Oh, kalau saya non kualifikasi Pak. Selama ini lapor SPT nggak pernah isi neraca di lampiran 8, tetapi kirim PDF neraca. Bagaimana ya kok? Oke, kalau Bapak sudah terlanjur, udah biarin aja. Oke, kalau sudah terlanjur lapor SPT 223, udah biarin. Kalau SPT 223 belum dilaporkan, maka Bapak isi sekarang ya. Pilihlah yang 8 yang non kualifikasi, 86 kalau nggak salah ya. 8A strip 6 kalau nggak salah ya, yang namanya non kualifikasi. Oke, pilih di situ. Nah, semangat teman tuh, Bu Josephine. Bapak Siak Ling 80. Malam kok, malam Pak Ling. Mau tanya cara kompensasi rugi gimana Pak di SPT 1771? Oke, caranya adalah di lampiran induk Bapak tinggal input yang namanya kompensasi dari tahun sebelumnya Pak. Oke, atau Bapak mesti isi di sini. Coba gue cari dulu ya. Gue cari dulu di komputer. Bapak mesti isi di lampiran yang namanya lampiran 2A. Oke, Bapak mesti isi di lampiran 2A untuk mengenai kompensasi kerugian fiskalnya. Jadi tahun ini tuh kita ngambil kompensasinya berapa dari tahun lalu. Gitu loh maksudnya Pak.
Oke, mudah-mudahan Bapak ngerti ya. Kalau Bapak nggak ngerti, coba masuk ke lampiran 2A. Lampiran 2A di situ, Pak. Cara untuk memasukkan berapa nilai kompensasi kerugian fiskalnya. Nanti angka kerugian fiskal itu akan terisi di lampiran induk, di halaman induk, sehingga laba tahun ini akan otomatis dikurangkan dengan kompensasinya, barulah dihitung pajaknya. Gitu, Pak. Semoga teman tuh Pak siap link. Kemudian Ibu Teti Dung. Malam Bu Teti, izin tanya. Pengisian SPT badan untuk PT kontraktor pelaksana yang PPh final langsung dipotong 1,75%. Bagaimana cara ngisinya? Apakah semua biaya dikoreksi karena pendapatan langsung dipotong? Nah, ini ada dua pendapat nih Bu ya. Jadi ada konsultan yang mengatakan, seperti Bu bilang ini, semua dikoreksi fiskal aja. Jadi beres ya. Semua koreksi fiskal berarti beres semuanya. Ada lagi yang berpendapat berbeda. Ini gue lebih pendapat yang kedua nih ya. Jadi tidak perlu koreksi fiskal, kita hanya mengkoreksi beberapa yang perlu dikoreksi. Tetapi nanti di lampiran satunya itu penghasilan fiskalnya itu langsung diisi angka yang sama di nomor 4. Di nomor 4 di lampiran 1 itu diisi angka yang sama dengan yang paling bawah. Sehingga setelah diisi yang paling bawah menjadi 0. Begitu, Bu. Oke. Tetapi kalau Ibu merasa bingung nih, yang cara kedua nih udah bingung nih, kan udah tinggal besok nih. Ya udah koreksi aja semua, Bu, nggak ada masalah. Koreksi fiskal semua, toh tidak ada masalah juga. Yang penting kan hasilnya SPT ini nihil. Itu paling penting. Oke. Nah, semangat tuh Bu Teti dong. Bapak Tumorang Parude. Malam Pak Tumorang. Kalau deposito, lapor di lampiran 4 SPT. Gimana pengisiannya? Trimsko. Kalau deposito, lapor di lampiran 4 SPT. Gimana pengisiannya? Tinggal diisi aja Pak, lampiran 4 ya. Tinggal diisi aja berapa DPP-nya, berapa total bunga depositonya, kemudian tarifnya itu 20%, ya udah gitu doang Pak. Oke? Jadi tinggal isi DPP, yang dimaksud deposito itu adalah bunga deposito maksudnya ya, bukan nilai depositonya, tetapi nilai bunga depositonya, kemudian tarifnya 20%. Udah, nanti otomatis terisi. Gitu Pak. Oke? Semoga teman tuh Pak Tumorang Parude. Bapak Jasti 8871. Almarhum meninggal 2020 kawan. Oh, iya. Ya udah, Bapak tinggal daftar aja, dibikin daftar semua harta-harta almarhum, bawa ke notaris sehingga diaktekan warisan tersebut, baik itu warisan yang sudah dilaporkan maupun warisan yang belum dilaporkan. Semuanya dibawa ke notaris dan semuanya tidak kena pajak ya. Walaupun dia belum dilaporkan di SPT, nggak pengaruh. Yang namanya warisan itu tidak kena pajak. Gitu. Semangat teman tuh Pak Jasti 8871. Kemudian Bapak 168790015. Malam kawan, malam Pak 16. Datanya 7 Maret 1983 surat hibah emas. Nilainya tercantum tanggal 17 November 83. Meninggal dunia dengan akte notaris nomor. Lalu keterangan waris akte notaris yang mau ditanya, hibah warisan objek pajak kah? Jawabannya tidak Pak ya. Yang namanya hibah atau warisan tidak kena pajak jika dari orang tua kandung. Gitu Pak. Kalau dari orang tua kandung kasih ke anak, ya udah mau hibah, mau warisan itu tidak kena pajak. Apalagi Bapak sudah punya surat hibahnya ya atau surat warisan, itu maka lebih aman lagi. Gitu Pak. Kalau sudah ada surat hibah, suratnya itu sah, ya sudah, berarti kan itu tidak kena pajak lagi, tinggal diakui di anak aja. Si penerima hibah tinggal langsung mengakui aja. Gitu Pak. Oke. Semoga tahu tuh Pak 1687. Bapak Intan Rahmawati. Ibu ya, Bu Intan Rahmawati. Pak, kalau impor bayar ke 3 perusahaan, tapi PIB jadi 1, itu masalah nggak ya? Nah, kalau bisa dihindari tuh Bu begitu ya. Kalau bisa dihindari, karena PIB itu sebisa mungkin untuk satu importer saja. Gitu Bu. Kalau masih bisa diganti, diganti. Kalau udah nggak bisa ya sudahlah. Ya sementara ya begitu deh. Jadi seharusnya satu persatu deh Bu, setahu saya ya. Jadi satu PIB untuk satu importir. Seharusnya begitu ya, sepemahaman saya. Kalau memang sudah terlanjur, ya sudahlah, terpaksa diakui masing-masing aja, cuman nanti siap resiko ya, siap tahu resikonya. Gitu Bu. Kedepannya jangan lagi, kedepannya ya satu PIB, satu importir. Gitu, satu pemilik barang maksud saya.
Kalau bisa ya gitu ya. Semangat teman tuh Pak Ibu Intan Rahmawati. Bapak Heri, makasih kawan, sama-sama. Ibu Febri, makasih Pak, sama-sama. Bapak Ali Sanaga, laporan SPT nihil PTP tetap perlu lampirkan pembukuan. Jawabannya wajib Pak ya, neraca, laba rugi itu wajib. Walaupun isinya itu 0,00000 sampai bawah 0 semua, nggak ada masalah. Tetap di print ke PDF, ditanda tangan, di stempel. Tetap harus dilakukan. Gitu Pak ya. Semangat teman tuh Pak Ali Sanaga. Ibu Mia Handa, tanya kok, laporan belum siap karena data error di laptop. Apakah baiknya perpanjangan atau lapor nihil dahulu? Perpanjang aja sih Pak, kalau Bapak memang masih bisa, Ibu ya. Kalau Ibu Mia tahu caranya, perpanjang aja deh, perpanjang aja di menu KSWP, kemudian menu IPSPT. Oke, coba di sana langsung Pak, Ibu ya. Bisa kok di menu IPSPT. Tetap harus melampirkan ini ya, melampirkan perhitungan sementara laba rugi neracanya. Dan kemudian dibayar kalau memang ada yang mesti dibayar. Gitu. Kalau mau lapor nihil ya sudah, nggak apa-apa. Tetapi nanti ketika pembetulan, kalau ada kurang bayar, maka akan jadi terlambat bayar. Sedangkan kalau dikasih perpanjangan itu, kalau nggak salah ya, itu nggak kena denda. Gitu. Ya anyway, nggak besar-besar amat lah. Nilainya mah nggak terlalu besar. Oke. Saya mau kata tuh Bu Mia. Bapak Jung. Kok, misal bayar PPh 25, 1 bulan 1 juta. Berarti diaktiva, pajak dibayar di muka 12 juta ya kok. Jawabannya betul Pak ya, betul. Dan itu akan di-cross, akan dikreditkan ketika kita melaporkan SPT tahunan. Oke. Jadi di neraca kita di SPT tahunan itu sudah nggak ada tuh. PP 25 dibayar di muka sudah nggak ada ya. Itu sudah dikreditkan ke kredit karena kita memperhitungkan PPh badan. Gitu Pak ya. Nah, semangat teman tuh Pak Jujung. Ibu Josephine, thanks kok. Sama-sama Bu. Bapak Jujung, tanya lagi kok. Perusahaan kredit kendaraan roda 4. Laporan keuangan harus koreksi fiskal salah satu ya kok. Penyusutan atau beban bunga gitu kok. Kalau saya enggak sih Pak ya. Kalau saya sih enggak gua susutkan ya. Maksudnya enggak dikoreksi fiskal. Kenapa tidak dikoreksi fiskal? Karena itu berhubungan dengan 3M. Jadi enggak ada masalah sih seharusnya ya. Nah, semua teman tuh Pak Jung. Ibu Sikling, makasih Pak. Sama-sama Pak. Kemudian Ibu Teti, oke makasih kok. Udah mepet, koreksi semua aja. Mantap Bu, hajar aja Bu. Yang penting lapor aja besok. Bapak Siekling, 80. Pak mau tanya, kalau tahun ini dimasukkan kompensasi kerugian, misal 2021 rugi 9 juta, 2022 5 juta, maka ada sisa 4 juta. Ini kompensasi di tahun 2023 ya Pak, yang 4 jutanya. Betul Pak, betul. Nah, supaya Bapak paham maksudnya, Bapak mesti mengisi lampiran 2A. Oke? Di lampiran 2A, Bapak mesti mengisi tuh. Di baris yang tahun 2022, Bapak tulis 9 juta. Nanti di kolom 2023, Bapak tulis 5 juta. Di kolom, di baris 2021 ya. Di baris 2021, Bapak tulisnya 9 juta. Kemudian di kolom 2022, tulisnya 5 juta. Di kolom 2023, tulisnya 4 juta. Nah, nanti Bapak paham maksud saya. Gitu Pak ya. Jadi di baris 2021-nya 9 juta, di kolom 2022-nya 5, kepakai 5, kolom 2023 kepakai 4. Begitu Pak. Nah, begitu caranya menghitung mengisi SPT lampiran khusus 2A. Oke, betul Pak, sudah betul. Semangat teman tuh Pak Siekling. Bapak DJJJ21. Kok, kalau perusahaan sebenarnya beroperasi, tapi 3 tahun terakhir setiap lapor pajak nihil terus. Apa akan jadi masalah kok? Oke, jawabannya adalah tergantung garis tangan dan rasi bintang di langit. Iya betul, ya. Kita udah tahu kita salah nih. Terus kita masih bertanya, apakah jadi masalah? Ya bisa iya, bisa enggak. Gitu ya. Jadi tergantung. Kalau lagi hoki, lagi bagus nih garis tangannya nih, ya sudah nggak ada masalah. Tetapi kalau lagi jelek, ya sudah diperiksa, kemudian kita ketahuan, kemudian bayar pajaknya. Yaitu mungkin saja. Gitu sih Bu ya. Nah,
Jadi nggak usah khawatir kalau memang Ibu merasa merasa sulit untuk perbaikan, ya sudahlah, move on aja, move on, Bu. Yang penting ke depannya Ibu betul, gitu loh. Yang sudah berlalu ya sementara dibiarin dulu, ke depannya nih yang penting, ke depannya Ibu mesti berpikir, "Saya mau jadi orang jujur, saya mau jadi orang benar, supaya saya tidak lagi khawatir mengenai masalah-masalah seperti ini." Gitu, Bu. Pokoknya ke depannya harus betul. Kalau yang kemarin-kemarin, ya silakan diaturlah, kalau masih ada waktu diperbaiki, kalau nggak ada waktu kita move on ke depan aja. Gitu, Bu. Semoga tahu tuh, Bu, di JJJJ 21. Bapak Anyelir Bonita. Ibu ya. Kok mau tanya, kalau PPh pasal 23 perlu diinput di SPT tahunan nggak ya? Terus, kenapa dia pas diinput jadi LB ya di lampiran satunya? Oke, jawabannya perlu diinput, Bu ya. Perlu diinput di lampiran 3 ya. Di lampiran 3, Ibu perlu input PPh 23 semua-semua yang dipotong oleh si customer. Oke. Kemudian setelah Ibu input, ternyata lebih bayar nih di lampiran satunya atau di induknya gitu kan. Nah, kalau lebih bayar, maka Ibu buang sebagian di lampiran 3 tersebut. Oke. Jadi lampiran 3 itu yang PPh 23 sebagian Ibu buang, sebagian tidak usah diakuin. Gitu, Bu. Caranya begitu. Nanti di akuntingnya Ibu tinggal akui sebagai beban pajak aja, beban PPh, dibuang, dikreditkan. Bukan dikreditkan, tapi dibuang ke beban PPh. Seperti itu, Bu, caranya ya. Jadi lampiran 3 yang dibuang sebagian, di akunting diakui sebagai beban PPh, kemudian dipaksakan dia tidak lebih bayar, tidak LB. Gitu, Bu. Oke. Semoga tuh Bu Anyelir Bonita. Bapak 1687. Hibah dan warisan penerima ibu sebagai ibu rumah tangga. Apakah sebaiknya buat NPWP lalu lapor semua hibah dan warisan? Jawabannya iya. Iya, Pak ya. Tetapi, sebaiknya lapor SPT tahun depan atau bulan berjalan tahun 2024. Kalau memang sudah lama, Pak, hartanya ya, almarhum sudah meninggal mungkin 2021, 2022, maka sebaiknya si istri laporlah SPT 2023. Gitu ya, supaya terupdate nih, 2023. Kalau dibiasakan terlambat, nanti tahun depan terlambat lagi, nggak lapor lagi, gitu kan. Jadi lapor aja 2023, semua harta almarhum dilaporkan di SPT si istri. Sudah betul, gitu Pak. Oke, kalau bisa masih lapor, kalau bisa sih lapor 2023 ya. Ya sudah terlambat sih, akan kena denda 100.000, gitu sih. Tetapi kalau dibiarin nanti tahun depan lupa lagi, nggak lapor lagi. Gitu. Semua tahu tuh Pak 1687. Bapak Kadek Sawe. Ko, malam. Mau tanya, kami PT Konstruksi ada pembayaran PPh pasal 25 Januari 2024. Karena ada temuan BPK, jadi kami bayar 11 juta. Temuan apa ya? Lah, saya nggak tahu, Pak. Tanya ke BPK, Pak. Jadi Bapak mesti bertanya kepada BPK. Saya mesti bayar ini kenapa? Ini bagaimana hitungannya? Bapak mesti paham dulu hitungannya, baru Bapak bayar. Oke? Jangan sembarangan bayar. Bapak tanya dulu ke BPK, temuannya apa, masalahnya apa, hitung-hitungannya bagaimana. Setelah Bapak paham, barulah Bapak bayar. Kalau belum paham, jangan bayar. Oke? Nah, sekarang Bapak sudah bayar nih. Bapak sudah terlanjur bayar. Kalau memang Bapak itu usahanya adalah usaha PPh final, maka PPh 25 ini akan hangus dong, akan hangus. Bapak langsung bebankan aja, langsung dibebankan sebagai biaya PPh. Gitu doang sih. Dikoreksi fiskal nanti ya. Nah, tetapi kalau Bapak ini memang ada usaha yang non-final, maka Bapak masih boleh tuh diakui sebagai PPh 25 dibayar di muka. Nanti tinggal dikreditkan. Begitu, Pak. Oke. Semoga tahu tuh Pak Kadek Sawe. Bapak Jut Jong. Siap kok, makasih banyak kok. Sama-sama Pak, siap. Ibu Sikling 80. Itu di tahun pajak 2021 kan, Pak? Tadi mengenai apa ya, Pak ya? Lupa saya. Iya, betul Pak, yang itu ya, yang kompensasi rugi ya, betul. Tahun 2021 di barisnya tahun 2021, tapi di kolomnya itu tahun berikutnya, 2022, 23, 24. Begitu, Pak. Oke. Semua teman tuh Pak Sikling. Ibu Henigun, kok mau tanya, apa minimal cicilan PPh 25? Maksud Bapak, maksud Ibu ada minimalnya ya? Oh, enggak sih, Bu. Pokoknya PPh 25 itu adalah dihitung dari SPT tahun lalu, laba bersihnya, kemudian hitung PPh-nya, kemudian kurangin PPh 22, PPh 23, selain 25 ya. Nah, PKP dapatin penghasilan, dapatin labanya, laba kurangin PPh 23, kurangin PPh 22, dibagi 12. Deh.
Gitu, Bu. Itulah PPh 25 tahun berikutnya. Angkanya mau besar boleh, mau kecil boleh, mau sedang juga boleh. Jadi tidak ada angka minimal, nggak ada angka maksimal. Yang penting angka PPh tahun lalu dibagi 12. Gitu aja, Bu. Semangat tuh Bu Henny Gun. Ibu Siakling 80. Yang tadi kompensasi itu. Oh iya ya Pak, iya iya iya. Jadi tinggal barisnya itu adalah baris tahun-tahun berjalan, kolomnya adalah kolom tahun depannya. Gitu Pak, cara mengkreditkannya ya. Jadi kan satu baris bisa aja dikompensasi selama 5 tahun ke depan. Kan gitu. Nah, semoga tahu tuh Pak Siakling. Bapak Magelina Rini Peter. Cara untuk perpanjang gimana Kak? Ibu masuk ke menu DJP online. Gue juga belum pernah masuk nih ya. Coba gue masuk dulu dari sini ya. Masuk ke DJP online. Kemudian di menu, gue coba lihat dari sini deh, biar sekalian praktek deh. Gue juga belum coba soalnya. Oke, gue pilih ini H6 H88 N7. Kok salah? Gue langsung masuk ya, biar teman-teman juga bisa tahu ya. Wah, error. Lagi error sekarang nih. 63 Y4668. Nah, ini bisa masuk nih ya. Coba gue putar dulu ya, biar teman-teman juga bisa ngeliat langsung ya. Jadi nanti di sini di menu layanan kalau nggak salah ya. Nah, ini nih ya, IPSTP nih ya. Jadi di menu layanan, kemudian menu perpanjangan waktu nih. Pilih menu perpanjangan, klik satu kali, kemudian kita tungguin dia muter. Muter nggak? Nah, ini dia. Oke. Di sini ada pemberitahuan, ada monitoring ya. Nah, klik pemberitahuan, kemudian tahun pajaknya tahun berapa ya? 2023. Kemudian cari tidak ketemu. Oh, ini nih. Ya. Ya udah, tinggal diisi aja, Bu. Tinggal diisi aja, kemudian data keuangannya, dokumen lain, ringkasan. Udah. Betul. Udah betul ya. Jadi tinggal masuk ke menu layanan. Oke. Kalau mau perpanjang SPT badan, itu masuk ke menu layanan, kemudian pilih yang namanya IPSPT ya. IPSPT. Nanti tinggal ikuti aja alurnya. Ibu harus siapkan neraca dan laba rugi sementara. Oke, kalau di laba rugi ada hitungan pajaknya, maka dibayar pajaknya dulu. Gitu, Bu. Nah, semoga teman tuh Bu Magelina Rini Peter. Bapak Tumorang Parude. Kalau PT cuma punya satu PT afiliasi dan transaksi jualnya harganya hanya 10% setahun. Apakah wajib TP-Doc? Gimana threshold-nya? Thanks, Saya kurang paham TP-Doc sebenarnya Pak ya, karena TP-Doc itu kan brevet C ya, gue cuma brevet AB. Sepemahaman saya itu TP-Doc hanya wajib kalau 50 miliar ke atas. Gitu. Kalau punya omset 50 miliar ke atas, barulah wajib TP-Doc. Setahu saya begitu Pak. Ya, coba dicek lagi Pak ya. Saya juga takutnya salah. Tetapi kalau cuma satu afiliasi, kemudian omset di bawah 50M, saya rasa sih nggak perlu TP-Doc. Apalagi kalau Bapak sudah benar ya, bikin harga sudah betul ya nggak usah TP-Doc. Oke. Semangat teman tuh Pak Tumorang Parude. Ibu Josephine, CV mau ditutup, tapi mau dinihilkan 5 tahun supaya luput dari pemeriksaan. Bagaimana cara nihilkannya ya Apakah tidak menjadi pertanyaan karena selama ini bayar angsuran tiba-tiba nihil? Oke, jawabannya adalah Ibu langsung nihil aja, langsung bikin SPT nihil. Ya, bikin SPT-nya nihil, kemudian PPh-nya nihil, PPN-nya nihil, semuanya nihil, lapor terus selama 5 tahun. Apakah akan jadi pertanyaan? Bisa iya, bisa enggak. Oke, kalau nanti ditanyain, ya Bu tinggal bilang, kami sudah tidak beroperasi, selesai. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah terlalu takut gitu ya. Kalau memang dipanggil sama AR nih, Ibu, kok saya lihat SPT-nya nihil? Ya memang nihil, Pak. Kita nggak ada usaha, gitu aja. Memang tidak ada omset, tidak ada penghasilan, tidak ada apa-apa lagi. Gitu, Pak. Nah, jadi nggak usah khawatir. Ibu lapor jujur apa adanya, kasih tahu kepada AR apa adanya kalau nanti dipanggil. Nggak ada masalah. Oke? Semangat teman tuh, Bu Josephine. Ibu Yui Chiche mau tanya jika suatu perusahaan memberikan kepada karyawan mobil secara cuma-cuma, itu kalau diperpajakan karyawan gimana ya? Apa harus bayar pajak? Jawabannya iya. Oke, itu sama aja dengan kasih bonus atau THR. Gitu Bu ya. Nah, jadi
Uang yang keluar untuk beli mobil itu di jurnalnya sebagai beban gaji, ya, potong PPh 21. Begitu, Bu. Oke. Jadi itu sama persis seperti kasih THR, cuman bentuknya mobil atau kasih barang atau kasih bonus gitu ya. Cuman bentuknya itu barang mobil gitu. Jadi tinggal diperhitungkan sebagai beban gaji kemudian dibayar PPh 21. Beres gitu. Semangat tuh Bu Yuichi Che. Bapak Glenny Sutanto. Judulnya ini perpanjangan 2 bulan apa ya kok? Maaf baru gabung. Maksudnya gini Pak, maksudnya SPT tahunan perusahaan yang badan itu kan besok terakhir nih 30 April ya. Nah, kalau yang belum siap, Bapak boleh dikasih waktu perpanjangan 2 bulan. Oke, caranya Bapak mesti mengisi ke DJP online di menu layanan, kemudian klik menu E strip P SPT ya, E strip P SPT itu untuk menu untuk minta perpanjangan waktu. Bapak dikasih waktu 2 bulan sampai 30 Juni untuk betul-betul melaporkan SPT tahunan yang sebenarnya. Nah, sekarang ini Bapak perlu siapkan neraca dan laba rugi yang sementara dahulu. Kalau di sini ada pajaknya, Bapak bayar pajaknya dulu. Nah, nanti waktu 2 bulan itu, Mei dan Juni, Bapak boleh memperbaiki, kemudian betul-betul dilaporkan SPT seperti biasa. Begitu, Pak. Semangat teman tuh, Pak Glenny Sutanto. Bapak 1687, makasih kawan, sama-sama. Bapak Azra LC Tumorang, kok usaha saya industri tekstil secara legal dimiliki oleh ayah. Tetapi ayah saya sebenarnya bekerja sebagai satpam di Taman Sari. Laporan keuangannya gimana kok? Gimana? Industri tekstil secara legal dimiliki oleh ayah. Tapi ayah sebenarnya bekerja sebagai satpam di Taman Sari. Laporan keuangan gimana? Waduh, sebenarnya nggak ada masalah sih, Pak, Bu ya, nggak ada masalah. Jadi kan berarti kan si ayah adalah pemegang saham, gitu kan. Si ayah adalah pemegang saham, sedangkan perusahaannya ini bekerja seperti biasa kan. Nanti kalau perusahaan ini akan kasih uang kepada ibu atau kepada orang lain yang bukan pemegang saham, ya dilapor sebagai gaji aja, sebagai gaji, gitu. Atau diambil dividen oleh si ayah, kemudian si ayah kasih hibah kepada si anak. Itu juga boleh, gitu sih, Bu ya. Nah, kalau Ibu agak bingung, coba gabung ke PKPP aja, Bu ya. Gabung ke program kpp.com. Kita ketemu nanti hari Kamis dan Jumat nanti kita supaya bisa diskusi lagi. Gitu. Tetapi kalau Ibu baru mau bikin SPT tahunan sudah nggak keburu, Bu. Besok udah nggak keburu bikin SPT tahunan. Oke, kalau dalam tingkat yang masih terlalu ini ya, terlalu dini seperti ini. Gitu, Bu ya. Nah, semua teman tuh Bu Esra Situmorang. Bapak Tumorang Parude. Kok di SPT lampiran DER wajib isi. Kalau saya nggak pernah isi, Pak. Apakah cukup untuk tidak dikoreksi bunga bank? Thanks, kok. Nggak juga. Diisi maupun tidak diisi, kalau melanggar DER, ya tetap dikoreksi fiskal. Gitu, ya. Kalau diisi lebih bagus, supaya jelas hitung-hitungannya. Tetapi kalau nggak diisi, nggak apa-apa lah. Kalau saya sih nggak pernah isi ya. Ya kalau memang nanti diperiksa, dihitung kita memang salah, ya sudah kita terima risiko. Begitu sih. Semangat teman tuh Pak Tumorang Parude. Bapak Kadek Sawe, makasih kok sama-sama. Bapak Moreta Astrisia, Ibu ya. Jika 2024 omsetnya turun, bagaimana pengajuan perhitungan PPh 25 di laporan SPT supaya PPh 25 berkurang atau lebih kecil? Oke, jadi gini Bu. Yang pertama adalah SPT tahunan 23 lapor dulu ya, itu nggak pengaruh ya. SPT 23 lapor dahulu. Yang kedua adalah Ibu bikin surat. Ini nggak ada format khusus ya, bebas saja. Pemberitahuan permohonan pengurangan PPh 25. Oke, Ibu jelaskan bahwa tahun ini kami mengalami penurunan omset, sehingga PPh 25-nya akan terjadi lebih bayar, sehingga kami mohon untuk diturunkan dari angka sekian menjadi angka sekian. Dituliskan ya. Kemudian, Ibu lampirkan perhitungan laba rugi sementara. Oke, perhitungan laba rugi performa. Jadi berdasarkan sales dari Januari sampai April, nah kami memproyeksikan sampai Desember. Nah, kemudian dihitung berapa PPh-nya, nanti itu akan ketahuan berapa sih nilai PPh 25 yang seharusnya untuk mungkin masa Mei, Juni, dan sampai Desember. Gitu Bu ya. Dibikin proyeksi perhitungan laba rugi sampai Desember. Gitu Bu. Nah, dari surat itulah nanti akan ketahuan berapa sih nilai PPh 25 yang seharusnya dan kemungkinan besar akan diterima kalau memang itu betul hitungannya. Begitu. Oke?
Semangat tuh Bu Moreta Ana Astrisia. Ibu di JJJ21. Cara untuk mengaktifkan sertifikat elektronik setelah mengajukan Paspres gimana ya? Oh, gampang kok. Ibu tinggal ini aja, masukin ke dalam e-fakturnya ya. Ibu masukin ke dalam e-faktur ketika Ibu mau lapor deh, kalau nggak salah ya. Ketika Ibu mau lapor, masukin di e-faktur, nanti akan dia minta di bagian Enova kalau nggak salah ya, dia akan minta sertifikat elektronik. Oke, kalau Ibu nggak paham, coba cari di YouTube deh Bu. Itu udah banyak deh cara aktivasi sertifikat elektronik di e-faktur. Begitu Bu. Oke, di YouTube pasti banyak kok. Kalau Ibu nggak paham, coba minta ke KPP juga boleh. Kalau nggak, minta ke email juga boleh. Email ke informasi@pajak.go.id ya. Informasi@pajak.go.id. Kalau mau minta step by step-nya. Gitu Bu ya. Di YouTube pasti ada kok. Semangat itu Bu di JJ21. Bapak Tumorang Parude. Kalau PT baru 3 bulan, omsetnya di bawah 4,8 M. Apa bisa hitung seperti tarif umum? Thanks. Jawabannya bisa, Pak ya. Jadi, tarif umum itu adalah pilihan. Nah, Bapak tinggal masuk ke menu DJP online, di menu KSWP, Bapak ketik sebuah surat yang namanya pemberitahuan menggunakan PPh umum. Oke, pemberitahuan menggunakan PPh umum, Bapak cetak surat itu, maka mulai tahun ini Bapak menggunakan PPh umum sampai seterusnya. Sudah tidak boleh kembali ke PPh final ya. Satu kali menggunakan PPh umum, sudah tidak boleh kembali ke PPh final. Gitu Pak, pakai surat itu. Semangat itu Pak Tumorang Padude. Ibu Silinder 2000. Malam kawan, malam. Tahun 2021 kemarin sudah validasi NIK dan NPWP dan sudah rubah KLU. Terus, kenapa di DJP online arsip laporan SPT dari 2018 ke 2020-nya hilang kok? Apakah karena ubah KLU? Jawabannya bukan ya, bukan gara-gara itu. Ibu nggak usah khawatir, ini gara-gara server pajak lagi error, karena mereka lagi ada perubahan sistem kan. Dari sistem yang lama berubah menjadi Cortex System. Jadi memang gara-gara perubahan ini ada beberapa miss database gitu ya, sehingga data Ibu agak menghilang. Nggak usah khawatir, nanti muncul lagi Bu. Tenang aja Bu, nanti akan muncul lagi kok. Kalau bertahun-tahun tidak muncul, ya Ibu boleh minta ke AR juga boleh kok. Gitu ya. Tapi tenang aja, ini hanya gara-gara dunia IT mereka lagi pusing nih, karena mereka lagi mau pindah sistem kan, dari sistem yang biasa menjadi sistem Cortex System. Gitu sih Bu. Nggak usah khawatir Bu, pasti ada, nanti tungguin aja akan muncul lagi. Semangat itu Bu Silinder 2000. Ibu Henigun, akhir tahun 2023 PPN-nya LB setelah dikurangi PPh lainnya tetap lebih bayar. Jadi, nanti muncul di neraca hutang pajak terpotong Bu. Oke. Nanti akan muncul itu, masuk Ibu hutang pajaknya minus gitu ya. Nah, kalau hutang pajaknya minus, maka dia akan berpindah ke debit, yaitu menjadi sebuah aset yang namanya PPh 29 dibayar di muka atau PPh badan dibayar di muka. Gitu ya. Nah, nanti itulah yang akan direstitusikan atau diminta kembali kepada negara. Gitu. Itulah definisi LB ya, muncul di sebagian aset yang namanya PPh 29 dibayar di muka. Oke. Tetapi kalau Ibu mau buang, maka Ibu harus menjurnal menjadi beban PPh, barulah dia menjadi hilang. Gitu, menjadi dihanguskan ceritanya. Gitu ya. Semangat teman tuh Bu Henigun. Ibu Yarvin Manlin, malam malam. Mau tanya pendatangan. Penandatangan ya. Penandatangan di laporan laba rugi, laporan keuangan dengan penandatangan di SPT beda apakah boleh? Jawaban saya boleh, tetapi nggak usah deh, jangan cari gara-gara Bu, samain aja semuanya. Ya, di laporan keuangan direktur, di SPT-nya adalah komisaris utama. Menurut saya boleh Bu, menurut saya boleh, tetapi nggak usah cari gara-gara, ya samain aja semua direktur aja, nggak usah pusing, ya semua di tangan direktur saja. Kalau memang direkturnya lagi keluar kota, ya tinggal tanda tangannya secara ini aja, secara elektronik gitu loh. Daripada repot-repot, nanti SPT si A, nanti LK si B, lain lagi repot Bu. Nah, menurut saya sih boleh-boleh saja. Cuman cari gara-gara nanti jadi aneh laporannya. Si A, si B-nya nggak jelas siapa yang punya wewenang. Gitu, Bu. Mending semuanya direktur aja atau direktur utama.
Gitu. Semangat tuh Bu Yerfin. Bapak Struggle ARG. Jika perpanjangan lebih setornya dikenakan sanksi denda ya kok. Nah, setahu saya enggak. Setahu saya enggak ya. Coba dicek lagi Bu aturannya Pak ya. Jadi, apa bedanya perpanjangan dengan kita lapor nihil kemudian pembetulan? Oke, kalau kita lapor nihil kemudian pembetulan, maka tambahan pajaknya akan dianggap terlambat, ya kan? Nah, kalau nggak salah nih, setahu saya, perpanjangan itu akan menyebabkan pembayarannya nanti jadi tidak terlambat. Jadi dianggap tidak terlambat. Karena kan lu belum terlambat, kan kita lapor 30 April, tetapi diperpanjang sampai 30 Juni. Artinya kalau kita bayar sebelum 30 Juni, kita jadi dianggap tidak terlambat bayar. Gitu loh. Oke? Nah, setahu saya begitu, Pak. Jadi itulah keunggulannya kalau kita perpanjang. Nanti yang kita bayar menjadi tidak terlambat. Gitu. Semangat itu Pak Struggle ARG. Bapak Justi 8871, makasih kok. Sama-sama. Bapak Tumorang Parude, sia-sia ilmunya kok, sehat selalu, sehat-sehat selalu Pak. Ibu Yesi Stianti, kok kalau mau lihat expired sertifikat elektronik gimana? Kayaknya nggak ada Bu ya, nggak ada tanggal expirednya. Kita juga nggak ngerti cara ininya. Apa bisa di Innova ya? Coba Bapak Ibu cek ke Innova, kalau memang di Innova ada itu bagus. Kalau memang Ibu kesulitan mencari angkanya dan tanggal expirednya, coba tanya ke AR. Tanya ke AR, kalau nggak ke informasi pajak juga boleh ya. informasi@pajak.go.id di email. Gitu. Kalau nggak salah memang nggak ada sih tempat untuk mencari tahu tanggal expirednya ya. Atau cek ke email aja. Cek ke email yang dulu pertama kali di email, ya itu 2 tahun kemudian itu expired. Gitu. Oke. Semua teman tuh Bu Yesi. Kemudian Ibu Henigun, maksudnya hutang pajak itu jadi minus. Kan PPN lebih sudah dikompensasi masa Januari 2024. Betul Bu ya, kalau dia hutang pajak jadi minus, maka Ibu bukan hutang pajak namanya. Itu bukan hutang pajak, itu namanya piutang pajak ya. Artinya PPh dibayar di muka atau PPN dibayar di muka. Gitu, di bagian aset ya, bukan di bagian hutang lagi. Gitu Bu. Kalau nilai positif di bagian hutang, kalau nilai minus maka dia berpindah menjadi aset, menjadi PPh dibayar di muka atau PPN dibayar di muka. Gitu. Semangat apa tuh Bu Henigun. Bapak Riza April. Prosedur perpanjangan gimana ya kok? Oke. Yang pertama Bapak isi di menu EPSPT itu ya. Nah, kemudian Bapak harus lampirkan neraca dan laba rugi yang sudah Bapak persiapkan. Oke, yang sementara, yang isi masih salah. Oke, neraca laba rugi dibikin. Jika ada pajak yang masih dibayar, Bapak bayar dulu di SSP-nya. Oke, jadi ada 3 ya, neraca, laba rugi, dan SSP sudah ada. Nah, kemudian di-upload lah di laporan perpanjangan ini. Setahu saya begitu, Pak. Oke, semangat teman tuh Pak Riza. Ibu JJJ, makasih ilmunya kok. Semoga berkah ya kok ilmunya. Sama-sama Bu di JJJ, sama-sama. Oke, belum ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, ada dari Ibu Yarvin Manlin. Kok melanjutkan yang penandatangan tadi tuh, apakah di SPT Badan boleh diisi nama direktur? Boleh Bu, karena saya baru kali ini nemu penanggung jawabnya itu di JJP Online itu adalah komisaris utama, bukan direktur. Setahu saya direktur ya Bu ya, sebaiknya direktur atau direktur utama. Oke, komisaris itu bukanlah pelaksana bisnis ya. Komisaris itu adalah pengawas gitu. Komisaris itu bukanlah pelaksana bisnis, dia pengawas. Jadi yang bertanggung jawab terhadap usaha itu adalah direktur atau direktur utama atau di bawahannya manajer-manajernya gitu sih. Jadi daripada cari gara-gara, mending direktur aja. Satu direktur tantangan untuk semua, gitu ya. Atau direktur utama tantangan untuk semua. Mungkin begitu lebih tepat ya, saya rasa Bu ya. Daripada nanti cari gara-gara, malah kita yang repot. Gitu. Oke. Thank you Bu Yervin, semoga terbantu. Oke, teman-teman belum tanya lagi ya. Nah, gue akan kasih informasi nih. Tanggal 21 April ada informasi nih dari DDTC News ya. Ini judul beritanya, ada yang bilang mengatakan dividen pemilik PT Perorangan bisa bebas pajak. Ini kata Kering Pajak. Nah, ini mengenai PT Perorangan lagi nih. Kering Pajak memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan dividen ya di berita ini ya, yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan untuk pengurus perseroan perorangan atau PTP ya. Nah, DJP mengatakan
Perseroan perorangan merupakan PT yang memenuhi kriteria UMKM dan didirikan oleh satu orang dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Untuk dividen yang diterima oleh pemilik dapat dikecualikan dari objek PPh sepanjang memenuhi ketentuan pasal 24 PMK 18. Oke, jadi lagi-lagi pajak salah persepsi nih. Pajak salah persepsi mengatakan bahwa dividen yang diterima oleh pemilik dapat dikecualikan dari objek PPh ya sepanjang memenuhi kriteria yang dia maksudkan itu diinvestasikan. Sedangkan pembagian keuntungan dari PTP atau PP itu bukanlah dividen, ya, bukan dividen loh ya. Kalau dia dividen, maka dia harus RUPS. Padahal kan tidak ada RUPS ya, tidak ada rapat umum pemegang saham di dalam PT perorangan. Sedangkan untuk ngambil dividen harus melalui RUPS. Jadi salah nih persepsi dia. Nah, kita baca lagi ya. Merujuk pada pasal 14 undang-undang tersebut, PMK 18, dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan dividen yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi ya dalam negeri dikecualikan dari PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Indonesia katanya. Nah, sementara itu dividen berasal dari luar negeri bla 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 ya. Nah, lebih lanjut, PMK 18 mengatakan ya pasal 24, dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham. Nah, jadi dividen itu dibagi atas RUPS, rapat umum pemegang saham, atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, rapat umum pemegang saham, ya RUPS atau dividen interim, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Nah, masalahnya adalah PT Perorangan tuh nggak ada bagi dividen, ya. PT Perorangan tuh tidak ada rapat umum pemegang saham karena modalnya tidak terbagi atas saham. Gitu loh. Jadi ada kesalahan persepsi dari kering pajak ini. Jadi seolah-olah PTP itu sama seperti PT, padahal berbeda ya. PT itu ada saham-saham si Mr. A, Mr. B, Mr. C. Sedangkan PTP tidak ada yang namanya pembagian saham. Gitu, tidak ada. Kalau tidak ada saham, maka tidak ada dividen. Kalau nggak ada dividen, kan berarti kan nggak ada RUPS. Nah, kalau begitu seharusnya dia tidak bisa menggunakan metode PPh dividen. Dia harus menggunakan metode prefer. Ini menurut saya ya. Nah, tambahan informasi katanya, PTP itu merupakan subjek pajak badan ya, yang memiliki hak dan kewajiban termasuk pemotongan PP 21 ya kepada direksi dan pegawai serta dapat menjalankan kewajiban PPh final berdasarkan PP 55 tahun 2022. Oke, tetapi dia tidak menegaskan ya bahwa PTP itu menggunakan dividen atau bukan dividen. Nah, inilah yang masih belum jelas mengenai PTP. Oke. Oke, teman-teman. Masih ada pertanyaan, teman-teman? Kalau masih ada, silakan. Kalau tidak ada, kita boleh sudahi nih ya. Sudah mau menjelang jam 9 malam, teman-teman. Jadi lagi-lagi, teman-teman ya, buat teman-teman yang besok terakhir lapor SPT badan, kalau memang bisa, laporin aja. Kalau nggak bisa, ya udah, minta perpanjang. Nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tidak akan resiko diperiksa lah, ditanya lah. Nggak ya. Silakan aja, boleh perpanjang. Semua orang boleh mengajukan perpanjangan. Kalau dulu kita perpanjang itu kita kirim surat. Kita kirim surat yang namanya SPT-Y ya, SPT 1771-Y. Sekarang udah nggak perlu. Kalau nggak salah udah nggak perlu ya. Jadi SPT-Y itu langsung digantikan secara online melalui menu i-strip PSPT ya, i-strip menu PSPT. Di situ tinggal diisi, kemudian diupload neraca laba rugi dan SSP-nya kalau ada pembayarannya. Udah gitu doang. Nah, kita dikasih waktu perpanjang 2 bulan sampai maksimal 30 Juni. Oke? Lanjut. Ada pertanyaan dari Bu Heni. Kok jadi PPN yang lebih bayar dimasukkan beban dibayar di muka ya? Bukan beban Pak ya, Bu ya, tetapi aset yang namanya PPN dibayar di muka. Nah, sedangkan cicilan PPh 25 yang dibayarkan terpotong masuk di hutang pajak ya kok. PPh 25 itu dihilangkan Bu ya, dihilangkan dengan cara dikredit. Begitu kan tadi dia di debit nih PPh 25 nih. Kemudian kita kreditkan jadi hilang dia. Nah, setelah dia hilang muncul yang namanya beban PPh. Nah, beban PPh badan PPh 29. Nah, kalau ada beban PPh kurang bayar, maka muncul hutang PPh 29. Kalau dia LB, maka muncul PPh 29 dibayar di muka. Begitu Bu ya. Semangat tuh Bu Heni. Bapak Tumorang Parude.
Bola dah mulai kok. Oh ya, jam 9 ya, jam 9 ya. Oke, semoga Indonesia menang ya. Kita doakan Indonesia menang ya. Terbaik dalam sejarah nih ya. Pertama dalam sejarah kita akan masuk Olimpiade. Udah pernah sih, tetapi udah lama ya. Dan kita doakan deh semoga Indonesia menang bisa bisa masuk final. Kalau masuk final ya udah pasti masuk Olimpiade ya. Luar biasa ya Indonesia. Salut sama Sintayong. Thank you Pak Tumorang. Bapak Fali Milano. SPT badan gimana kok? Bisa diperpanjang? Bisa Pak ya. Bisa diperpanjang 2 bulan. Bapak masuk ke menu yang namanya menu layanan, kemudian menu E-PSPT ya. E-PSPT di situ untuk mengisi data-data perpanjangannya, kemudian Bapak lampirkan neraca sementara, laba rugi sementara, dan NTPN kalau memang ada pembayarannya. Gitu. Oke. Semoga terbantu Pak Fali. Ibu Hanigun ya sudah ya, Ibu Hanigun. Oke, sip. Ibu Priskila Anggun, kalau misalnya SPT yang ada kelebihan bayar bisa di PBK-kah? SPT tahunan Bu ya? Kalau SPT tahunan LB nggak bisa PBK. Oke, kalau SPT tahunan LB nggak bisa PBK, satu-satunya cara adalah dihanguskan, dibuang saja dengan cara dibebankan ke beban PPh. Gitu ya. Semoga teman-teman Bu Priski Anggun. Ibu Heni Gun, bukan kok cicilan buat masa Desember kan di Januari bayarnya. Tetap sama Bu ya, tetap sama. Walaupun di Januari bayarnya, dia tetap di jurnal di Desember sebagai PPh 25 dibayar di muka dan dia tetap akan dibuang ke kredit karena untuk meng-closing SPT tahunan badan. Gitu Bu ya. Kalau masih kurang paham coba cek ke YouTube Pak Ibu ya. Di YouTube juga banyak kok cara hitung-hitungannya. Oke. Semoga teman-teman Bu Heni. Ibu Priski, SPT ya Pak? Iya, SPT. Oke. Pak Jutjung, PTP itu sama dengan prefer atau beban gaji kok? Kalau saya bilang ini prefer, tetapi ada orang bilang ini gaji. Kalau beban gaji bisa ya kok? Bisa Pak ya. Kalau Bapak memilih menggunakan metode gaji atau metode dividen itu boleh juga, silakan. Itu malah lebih aman. Kalau saya lebih metode prefer karena saya lebih percaya diri dengan prefer. Gitu Pak. Nah, semangat itu Pak Jutjung. Ibu Priskila Anggun, kalau waktu SPTY, KB-nya bayar dahulu. Terlalu tinggi, Pak. KB-nya bayarnya terlalu tinggi, Pak. Oh, kalau gitu Ibu bikin laporan performanya nihil dulu atau kecil aja dulu, gitu kan. Nanti kan 2 bulan ada waktu untuk memperbaiki, gitu, Bu. Oke. Semangat teman-teman Bu Priski. Thank you Pak Jungjung, sama-sama. Oke, teman-teman yang sudah lewat jam 9. Terima kasih teman-teman semua ya. Semoga lancar-lancar semuanya. Lapor SPT Badan besok tanggal 30 April terakhir. Kalau memang terkendala dengan laporannya nggak bisa ready, ya sudah mintalah perpanjangan. Ya, kalau minta perpanjangan juga males, ya Anda boleh lapor nihil, kemudian pembetulan juga boleh. Tetapi lebih baik perpanjangan saja ya. Perpanjangan supaya dikasih waktu 2 bulan lagi sampai bulan Juni. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai jumpa lagi besok di hari Selasa masih ada live TikTok atau di hari Senin depan di live Instagram lagi. Oke, thank you teman-teman semua. Mari, selamat malam semua.